jumpa di podcast Ekonomi Makro dengan saya Azara Arif Ramadhani sebagai host dan rekan saya. Dan dengan saya adalah Zia Bisa. Pada episode kali ini kita akan membahas 2 materi penting dalam ekonomi makro, yaitu mengukur output dan pendapatan eksternal serta pengangguran, inflasi dan pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Bersama 4 narasumber kami ada. Hai, saya Atis Naimi. Halo, saya Alifatin Newaniani. Halo semuanya, saya Rumi Tarasakti. Halo, saya Gary Hansa. Oke, karena kita udah berkenalan semua, jadi kita langsung ke pembahasan aja ya guys. Yang pertama aku bakal nanya nih ke Kak A. Kan kita lagi ngomongin output nasional. Jadi sebenarnya output nasional itu apa sih? Bagaimana cara menghitunginya? Nah, untuk output nasional adalah seluruh barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu negara dalam periode tertentu. Nah, salah satu cara mengukurnya adalah menggunakan GDP, yaitu nilai dari seluruh pasar, barang dan jasa akhir yang diproduksi oleh suatu negara. Lalu untuk cara menghitungnya gimana? Nah, untuk cara menghitungnya adalah menggunakan pendekatan pengeluaran, yaitu GDP sama dengan C ditambah I ditambah G ditambah X dikurang M. Nah, untuk C itu konsumsi rumah tangga, untuk I itu investasi, untuk G itu pengeluaran pemerintah, untuk X itu ekspor, untuk M itu impor. Oke, selanjutnya aku bakal nanya nih ke Kak Alifatul. Jadi apa aja sih yang nggak dihitung dalam GDP itu? GDP tidak menghitung barang perantara karena dapat menyebabkan penurunan harga. Selain itu, barang bekas dan transaksi yang tidak menghasilkan barang atau jasa tidak dimasukkan dalam perhitungan GDP. Nah, untuk perhitungan GDP itu berarti harus merupai barang dan jasa. Sekarang Aldi nih, perbedaan GDP nominal dan GDP real apa sih? Jadi GDP nominal itu dihitung berdasarkan harga yang berlaku saat ini, sedangkan GDP real sudah disesuaikan dengan perubahan harga atau inflasi. Karena itu GDP real lebih tepat digunakan untuk melihat pertumbuhan ekonomi yang sebenarnya. Oke, selanjutnya aku bakal nanya nih ke Kak Arani. Nah, GDP itu memiliki keterbatasan nggak sih? Iya, GDP dapat menggambarkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Misalnya, pemerataan pendapatan, kualitas, lingkungan, dan aktivitas ekonomi informal tidak selalu tercerminkan dalam GDP. Sekarang kita masuk ke pembahasan kedua nih. Nah, aku mau nanya Kak Aat, apa sih yang dimaksud dengan pengangguran itu? Nah, kalau untuk pengangguran ini adalah seseorang yang termasuk dalam angkatan kerja dan ingin bekerja tetapi dia belum memperoleh pekerjaan. Nah, oke. Nah, itu cara mengukur tingkat pengangguran itu gimana sih? Nah, kalau cara untuk mengukur tingkat untuk tingkat pengangguran yaitu, nah ini ada rumusnya dia menggunakan rumus tingkat pengangguran ditambah kata kerja dikali 100%. Semakin tinggi tingkat pengangguran, semakin banyak tenaga kerja yang belum terserap. Untuk yang belum terserap ini maksudnya dia itu kayak belum terekrut oleh perusahaan-perusahaan lain gitu. Oke, sekarang aku mau nanya nih ke Kak Atulan. Apa sih yang dimaksud dengan inflasi? Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa secara terus-menerus dalam suatu periode. Jika inflasi itu tinggi, maka daya beli masyarakat itu turun. Jadi inflasi itu adalah kenaikan harga yang secara terus-menerus dalam suatu periode. Misalkan tahun ini dia meningkat. Ya, terus-menerus. Nah, tadi kan aku nanya nih cara menghitung tingkat pengangguran. Nah, sekarang cara menghitung tingkat inflasi itu gimana sih? Tingkat inflasi itu dapat dihitung dengan rumus juga, yaitu inflasi sama dengan IHK yang sekarang dikurang IHK sebelumnya dibagi IHK sebelumnya dikali 100%, yang mana IHK adalah indeks harga konsumen gitu Kak. Sekarang aku mau nanya nih sama Kak Arani. Apa yang dimaksud dengan pertumbuhan ekonomi jangka panjang? Jadi pertumbuhan ekonomi jangka panjang itu adalah peningkatan kapasitas produksi suatu negara dalam jangka waktu yang panjang. Faktor yang mempengaruhinya itu ada 4: teknologi, investasi, pendidikan, sama kualitas sumber daya manusia. Nah, itu cara ngitungnya kayak mana Pak? Biasanya itu menggunakan rumus GDP real. Rumusnya itu ada pertumbuhan ekonomi sama dengan GDP real tahun ini dikurang GDP real tahun lalu ditambah GDP real tahun lalu dikali 100%. Berarti misalkan kan tahun ini 2026
yang awal tuh 2026 dikurang 2025 ditambah 2025. Oh iya iya. Terus dikali 100%. Oke, sekarang Arti, mengapa pertumbuhan ekonomi ini sangat penting? Karena pertumbuhan ekonomi itu dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memperluas kesempatan kerja dan mendorong kesejahteraan masyarakat jangka panjang. Nah, karena pembahasan dari kita udah selesai. Nah, kesimpulannya itu kita mengetahui bahwa GDP itu digunakan untuk mengukur output nasional dan pendapatan nasional, meskipun memiliki keterbatasan. Kita juga memahami bahwa pengangguran, inflasi, dan pertumbuhan ekonomi jangka panjang itu merupakan indikator yang sangat penting untuk menentukan kondisi bagi suatu negara. Oke, karena pembahasan kita di ujung podcast nih, jadi kita bakal berterima kasih nih kepada narasumber kita karena udah berbagi pengetahuan kepada kita hari ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye bye. Yo Allah. Dikurang MI. Gue udah biasa, udah biasa itu. Gue udah biasa. Oh,